Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar fikih. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pelajaran fikih kali ini yaitu bab pertama tentang zakat. Bab pertama, materi zakat. Sebelum kalian mendengar penjelasan dari Pak Guru, tentunya kalian harus tahu tujuan mempelajari dari bab zakat. Apa saja sih tujuannya? Yang pertama, agar kalian dapat meyakini kebenaran perintah zakat fitrah. Yang kedua, agar kalian dapat membiasakan dan memiliki rasa kepedulian terhadap sesama melalui pemahaman zakat fitrah. Yang ketiga, agar kalian dapat memahami ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, dan keberkahan. Sedangkan zakat menurut istilah adalah kadar atau ukuran harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dari hartanya yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat termasuk ibadah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau yang disebut dengan hablum minan nas. Hukum mengeluarkan zakat adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan orang Islam untuk berzakat sesuai dengan firman-Nya di dalam surat An-Nisa ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, yang artinya adalah laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Seorang muslim yang mempunyai harta sudah mencapai nisabnya, maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Nisab adalah batasan kekayaan seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat. Contohnya, seseorang yang memiliki emas seberat 96 gram, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% atau 2,5%. Orang kaya yang tidak mau membayar zakat berarti tidak patuh terhadap kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas dengan balasan yang pedih. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa atau diri. Zakat yang dikeluarkan berupa bahan makanan pokok. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang dewasa, anak-anak, orang yang merdeka, dan hamba sahaya. Tujuan dari zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri dari segala perbuatan dosa dan untuk menjadi makanan bagi orang fakir miskin. Orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah yang pertama adalah orang yang beragama Islam, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, merdeka, dan hamba sahaya yang memiliki kelebihan rezeki. Orang yang masih hidup saat terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Yang tiga, orang yang menjadi tanggungan seperti anak, suami, istri, ibu, bapak, pembantu yang tinggal serumah menjadi tanggung jawabnya. Waktu membayar zakat fitrah. Waktu membayar zakat fitrah adalah saat terbenam matahari
pada penghabisan bulan Ramadan atau di malam takbiran sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Apabila kita membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka disebut dengan sedekah. Waktu-waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu mubah atau waktu yang dibolehkan, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan atau di malam takbiran. Yang ketiga, waktu yang afdol, yaitu sesudah sholat subuh sebelum kita pergi sholat Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Banyaknya zakat fitrah yang harus dikeluarkan untuk setiap orang adalah 3,5 liter atau 2,5 kilogram beras, gandum, atau makanan pokok di daerah tertentu. Zakat fitrah boleh dibayarkan dengan uang seharga beras, gandum, atau makanan pokok daerahnya. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut dengan mustahik, yang terdiri dari 8 golongan, di antaranya 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Amil, 4. Mu'alaf, 5. Hamba sahaya, 6. Ghorim, 7. Fi sabilillah, 8. Ibnu Sabil. Syarat wajib zakat fitrah. Pertama, beragama Islam. Kedua, orang yang memiliki kelebihan harta. Ketiga, orang yang sewaktu matahari terbenam pada hari akhir Ramadan atau malam takbiran masih hidup. Zakat mal atau zakat harta. Zakat mal adalah zakat harta. Tujuan dari zakat mal adalah untuk mensucikan harta orang muslim yang kaya. Syarat zakat mal diantaranya 1. Beragama Islam, 2. Cukup nisabnya, 3. Dalam keadaan merdeka, 4. Cukup setahun, 5. Hartanya sempurna. Macam-macam benda yang wajib dizakati. Yang pertama, zakat nuqud adalah zakat yang dikeluarkan dari kekayaan harta seperti emas dan perak. Kedua, zakat tijaroh adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil barang dagangan. Ketiga, zakat an'am adalah zakat yang dikeluarkan dari binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing. 4. Zakat zira'ah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian atau perkebunan seperti padi, gandum, dan kurma. Kelima, zakat rikas adalah zakat yang dikeluarkan dari harta terpendam. Oke, itu saja penjelasan dari Bapak ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami. Baik, untuk lebih jelasnya, silakan kalian buka buku fikihnya. Pelajaran pertama, bab 1 tentang zakat, halaman 4 sampai halaman 15. Kemudian di buku paket bab 1 ini ada latihan yang harus kalian kerjakan. Latihan halaman 19 sampai halaman 24. Baik, setelah itu silakan kalian salin dan kerjakan soal-soal di bawah ini di buku latihan fikih kamu. Soal pertama, jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah.
Kedua, apa hukumnya mengeluarkan zakat? 3. Surat apakah yang mewajibkan zakat? 4. Apakah arti nisab? 5. Sebutkan macam-macam benda yang wajib dizakati. 6. Tulislah 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Ketujuh, tulislah waktu-waktu mengeluarkan zakat. 8. Sebutkan syarat-syarat wajib zakat fitrah. 9. Berapa besarkah zakat fitrah dengan bahan pokok atau bahan makanan? Terakhir, 10. Disebut apakah mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri. Ini saja barangkali dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.